Halo, halo. Selamat malam semua. Apa kabar? Selamat malam, trader. Salam kenal. Nama saya Ferry Desavio. Saya akan menemani Bapak Ibu untuk belajar di kelas trading selama 2 hari ini dan besok. Em, saya salah satu member di komunitas Happy Billionaires Club sejak tahun 2015 dan sekarang saya diminta untuk bisa sharing dan mendampingi teman-teman dalam trading dan investasinya. Saya sekarang sehari-hari kenalan dulu ya. Saya sehari-hari seorang full time. Saya full time di saham, baik trading santai maupun invest. Jadi sehari-hari berkutat di saham, nonton berita, baca berita, sama main sama anak, ya ngantar anak sekolah, ngantar anak gym, tempat les. Ya sisanya sebagai kebanyakan sebagai bapak rumah tangga gitu. So mungkin saya mau kenalan dulu nih sama teman-teman sekalian. Em, Pertama, oke, siap. Kalau gitu, kita akan mulai ya kelasnya 5 hari. Kita mulai di materi hari kedua ya. Saya share materinya untuk malam hari ini. Selama materi saya nanti silahkan ya kalau ada yang mau tanya jawab. Oke, so welcome teman-teman di hari kedua kelas trading santai. Hari ini kita akan bicara tentang pasar modal ya, harta karun di pasar modal. Jadi, um, yes, pasar modal itu seperti sebuah harta karun ya, di mana kita bisa mendapatkan keuntungan di sana ya, bisa mendapatkan kekayaan, bisa mendapatkan penghasilan, bahkan yang lebih menariknya lagi di zaman digital kayak sekarang, kita bisa make money kapanpun dan dimanapun selama kita punya gadget sama internet. Ya, jadi sebegitu menariknya pasar modal sehingga banyak orang tergiur dan tertarik untuk mencari harta karun itu di pasar modal. Namun, kalau kita nonton film-film ya, nonton film-film tentang treasure hunter, bajak laut ya, itu kan kita selalu tahu ya, yang namanya harta karun itu tidak mudah untuk dicari. Dan juga pasti banyak jebakannya, ya, banyak jebakannya. Yang jadi investasi maupun trading di pasar modal itu bukan investasi yang tanpa risiko, ada risikonya. Dan kalau kita tidak paham, kita asal malah yang terjadi malah kita bisa kehilangan uang. Jadi banyak sekali jebakan-jebakan di namanya pasar modal ini. Karena ini adalah sebuah pasar yang ya, ada keuntungan, yes, ada harta berlimpah di sana, tapi juga ada risikonya. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi, karena ini adalah ada risikonya, maka kejadian-kejadian seperti ini itu sangat mungkin terjadi. Ya, jadi ini em, real case yang terjadi pada salah satu teman kita di member ya. Kejadiannya di tahun 2021. Ya, waktu itu dia melihat harga saham ini, ya saya nggak sebut sahamnya apa, saham ini naik tinggi. Wah, luar biasa ya, dari harga Rp400 sampai ke Rp3.300. Ya, hampir 10 kali lipat. Dan kemudian teman kita ini tergiur. Wah, nanti kalau saya naik lagi, wah lumayan nih, naik 2 kali lipat aja. Wah, udah happy saya. Akibatnya dia beli eh, di harga yang sudah cukup tinggi di angka 3 ribuan dengan uang senilai 167 juta rupiah. Namun karena ada apa ya, ada greedy di sana, 167 juta rupiah itu bukan uang dia sepenuhnya, tapi dia juga menggunakan margin atau kita sebutnya hutang. Jadi dia juga menggunakan utang senilai 84 juta rupiah. Berarti setengahnya adalah modal dia, setengahnya lagi adalah hutangnya dia. Namun apa yang terjadi? Kemudian saham ini yang kita sebut namanya apa? Disuspend. Ya, disuspend karena terjadi kenaikan yang tidak wajar, kenaikan yang terlalu cepat dalam waktu beberapa hari. Jadi saham ini disuspend sehingga tidak bisa diperdagangkan. Wah, panik temanlah kita. Nah, setelah Pak suspendnya akhirnya dibuka setelah beberapa hari, saya lupa seminggu atau berapa lama waktu itu. Setelah itu yang terjadi apa? Fenomena ARB. Artinya apa? Saham ini banyak yang berbondong-bondong jual. Sehingga kalau sudah ARB turun
penurunan harga terendah di hari itu terjadi selama berhari-hari. Kalau teman-teman lihat ya, di sini ya terjadi selama berhari-hari ini. Bentar, saya ambil pen saya dulu. Nah, terjadi selama berhari-hari ini ARB. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, 13 hari itu berarti 3 minggu kerja ya, berarti 3 minggu. Selama 3 minggu dia tidak bisa jual saham dia. Ya, karena sahamnya ARB terus. Akhirnya dia baru bisa jual di sini sekitaran sini ya, terjual senilai 70 juta rupiah. Ya, dia beli 167 terjual di 70 juta. Masih ada hutang plus bunganya harus bayar 18 juta. Berarti uangnya hilang, nombok lagi 18 juta. Berarti dia minus 18 juta. Ya, hilang uang harus setor 18. Nah, inilah kasus nyata yang bisa terjadi selama kita tidak bisa memanage risiko yang ada di pasar modal. Jadi seperti saya bilang, pasar modal itu ada harta di sana, tapi juga ada jebakan di sana. Sehingga kita harus bisa manage risiko. Ya, jadi ada risikonya yang harus kita kelola. Nah, jadi materi malam hari ini adalah materi yang paling penting dalam trading. Jadi selama 5 hari ke depan, materi ini yang paling penting. Oke, kita sampaikan di hari kedua setelah teman kemarin belajar apa itu trading, polanya, caranya ya secara gambar besar. Hari ini kita masuk yang paling penting langsung, yaitu prinsip penting dalam trading. Nah, ini satu-satunya prinsip yang teman-teman harus pegang ketika Anda mau trading di pasar modal adalah risk first, profit second. Nah, apa itu? Risikonya duluan, ya risikonya duluan, profitnya nomor 2. Artinya, apapun yang akan Anda lakukan di dalam trading nanti, yang paling pertama harus dilakukan adalah kelola risikonya dulu. Baru pikirin tradingnya. Kalau risikonya sudah bisa dikelola, percayalah teman-teman, profitnya akan datang dengan sendirinya. Ya, jadi kelola risiko dulu, baru profit kemudian. Nah, ini yang harus penting banget. Ya, kalau bisa dipajang di depan komputer, laptop, ataupun ruangan Anda. Ya, kan ini prinsip yang paling penting. Supaya tidak kehilangan uang. Nah, jadi mempertahankan modal itu jauh lebih penting daripada mengejar profit ya teman-teman ya. Jangan sampai uang hasil kerja keras Anda itu hilang begitu saja di pasar modal. Jadi prinsipnya adalah pertahankan modal Anda dulu, baru nanti kita tinggal mengejar profitnya. Nah, ini salah satu prinsip kenapa sih kita harus menjaga risiko kita. Ketika Anda mengalami kerugian, semakin besar kerugian Anda, maka akan semakin sulit untuk Anda kembali dari kerugian Anda. Ini adalah prinsip yang suka banyak terjebak oleh orang-orang yang suka berjudi di kasino, yang suka berjudi lah ya. Nah, karena prinsip inilah yang membuat mereka akhirnya makin terjerumus ke dalam hutang, makin besar lagi dan makin besar lagi. Nah, mari kita lihat perhitungannya. Kalau Anda loss 5%, ya rugi 5%, maka keuntungan yang Anda butuhkan untuk balik modal itu sebesar 5,26%. Ya, nggak terlalu besar ya. Tapi ketika Anda semakin besar, 10%, keuntungan yang dibutuhkan untuk balik modal jadinya 11,1%. Semakin besar lagi, ketika Anda rugi 20%, maka keuntungan yang dibutuhkan untuk balik modal 25%. Dan ketika Anda loss 50%, maka keuntungan untuk balik modal 100%. Apalagi kalau Anda lossnya sampai 80%. Anda butuh 400% untuk bisa balik modal. Bukan buat cuan, tapi buat balik modal. Ini udah sama kayak, udah lose money, hilang gitu aja. Nah, jadi jangan sampai uang hasil kerja keras Anda ya sia-sia dimakan pasar modal begitu saja. Nah, kenapa bisa begitu? Hitungannya gimana, Coach? Kok bisa gede banget kayak gitu? Nah, ambil contoh seperti ini.
Misalnya modal trading Anda 100 juta dan Anda rugi 40%, maka uang Anda hilang 40 juta. Maka sisa modal Anda tinggal berapa? Tinggal 60 juta. Benar ya? Nah, berarti dengan uang 60 juta, kalau balik modal berarti Anda butuh profitnya berapa? Anda butuh profit 40 juta. Profit 40 juta didapatkan dari modal 60 juta, maka Anda butuh profit sebesar 66,6%. Nah, ini ya. Jadi itulah semakin besar kerugian Anda, semakin besar pula keuntungan yang Anda butuhkan untuk balik modal. Jadi kalau Anda hilang 80 juta, maka modal Anda tinggal 20 juta. Untuk balik modal ke 100 juta, berarti Anda butuh profit 400% dari 20 juta ke 80 juta profitnya. Nah, itulah dia, makin besar lagi. Nah, so hati-hati ya. Jadi, kita butuh risk management. Untuk apa? Untuk situasi yang tidak pernah kita duga-duga. Sama seperti mobil, ya, ban serep, ban serep ya contohnya ya. Kita semua pasti punya ban serep ya di kendaraan kita ya. Tapi apakah kita semua expect punya berharap ban serep kita akan dipakai? Ya, saya berharap kayaknya mobil saya keluar ini bannya akan bocor deh, bannya akan kempes deh. Kan enggak kan? Kita berharap ban kita baik-baik aja. Kita berharap selamanya seumur hidup mobil kita itu nggak pernah dipakai ban serepnya. Ya, jadi kita nggak pernah berharap sesuatu yang buruk terjadi kan. Tapi kenapa kita butuh ban serep? Karena sesuatu yang buruk itu selalu datangnya tidak terduga. Nah, jadi ya kita perlu punya ban serep, perlu siap-siap ya supaya ketika kejadian tidak terduga itu datang, kita siap dengan menghadapi risikonya. Nah, begitu pula dengan pasar modal. Di dalam pasar modal itu tidak ada yang namanya kepastian, teman-teman. Pasti untung, pasti cuan, pasti naik, itu tidak ada. Tidak ada yang namanya kepastian di pasar modal. Semua yang ada di pasar modal itu sifatnya probabilitas, kemungkinan. Nah, jadi karena sifatnya probabilitas, kemungkinan tidak ada yang pasti. Ya, pasti naik, pasti cuan, pasti untung, nggak ada yang bisa menjamin ya. Ya, saya pun nggak tahu besok harga saham bakal naik atau bakal turun. Yang kita tahu adalah kemungkinan, probabilitas. Nah, apa itu kemungkinan probabilitas? Kayak misalnya BMKG ya. BMKG menerawang, dia mengukur data-data. Datanya apa? Kecepatan angin, kelembapan udara, suhu temperatur. Dengan kondisi-kondisi seperti ini, maka mereka bisa melihat kayaknya nih, probabilitasnya cukup besar bahwa besok bakalan hujan. Nah, jadi sama kayak kita, wah, mendung nih, mendung kayaknya bakal hujan. Tapi mungkin nggak hujan, cuman mendung aja. Sangat mungkin. Ya, jadi cuma mendung aja nggak hujan-hujan. Begitulah di pasar modal. Semuanya probabilitas, tidak ada yang pasti. Jadi kita butuh yang namanya risk management ya untuk situasi yang tidak terduga. Nah, saya mau sharing dua aturan anti bangkrut dalam trading saham supaya Anda trading di sahamnya aman. Jadi tidak pakai bangkrut, tidak takut bangkrut kayak tadi ya. Nah, bahkan nombok. Nah, ada dua aturan, yaitu yang pertama adalah value at risk. Apa itu value at risk? Value at risk adalah berapa nilai ya yang Anda siap hilang kalau terjadi sesuatu yang buruk. Nah, misalnya ya, misalnya Anda punya modal, misalnya kita punya modal 100 juta ya, bergampang hitungnya. Ya, 100 juta. Anda siap hilang berapa? Saya siap hilang 1 juta, coach. Setiap kali trading kalau saya salah. Oke, berarti ini adalah value at risk. Nilai yang Anda siap hilang. Nah, jadi ini. Jadi nomor satu adalah sebelum tiap kali kita trading, kita harus menentukan berapa sih nilai yang saya siap hilang. Ya, nilai yang saya risikokan kalau saya salah. Nah, itu penting banget. Ya, penting banget. Nah, kedua yang kita lakukan adalah sizing. Apa itu sizing? Sizing itu kan size ya, apa ya size? Ukuran, ukuran. Nah, setiap kali kita trading, kita harus juga punya size maksimal. Nah, jadi kita harus ada pagernya nih. Berapa sih, berapa rupiah sih
modal maksimal yang boleh saya pakai untuk setiap kali trading. Nah, jadi ini ya. Jadi value at risk ini adalah nilai yang siap hilang. Sizing ini adalah modal maksimal yang saya pakai untuk setiap kali trading. Nah, dengan dua aturan ini, saya berani jamin kecil kemungkinan Anda akan bangkrut. Ya, kecil kemungkinan Anda akan bangkrut. Ya, nggak boleh bilang pasti ya. Dalam pasar modal tidak ada yang namanya kepastian soalnya. Oke, nah, apa rekomendasi kita? Rekomendasi kita adalah setiap kali Anda trading, maksimal pakai VAR sebesar 1%. 1% ini dari mana? Dari total modal Anda. Ya, bukan per trading ya, dari total modal Anda. Jadi, misalnya tadi kalau total modal Anda adalah 100 juta, maka kalau Anda rugi, ya, rugi 1 juta, Anda cut loss. Begitu, sesederhana itu. Ya, karena apa? Angka yang Anda siap hilang kan 1 juta, 1%. Ya, jadi 1% dari 1 juta berapa? 1 juta. Berarti kalau floating loss Anda sudah 1 juta, apa kita lakukan? Cut loss langsung. Segera, putuskan. Ya. Nah, kalau Anda sudah putuskan, berarti kemungkinan Anda hilang lebih dari 1 juta kecil. Nah, ya sudah, aman, tidak bangkrut. Nah, kedua adalah lakukan yang namanya sizing. Nah, sizing yang kita rekomendasi adalah sebesar 15%. Berarti untuk setiap kali trading ya, modal saya maksimal di 15 juta per saham. Gitu. Jadi saya nggak akan beli saham itu lebih tinggi dari 15 juta. Udah, 15 juta ini udah yang paling tingginya saya. Nah, dengan dua aturan ini, kita bisa memperkecil kemungkinan Anda bangkrut dalam trading saham. Ingat, yang paling penting adalah aturan anti bangkrut ini. Ya, risk management. Ini paling penting. Oke, saya lanjut. Nah, ini ya. Jadi kita akan gunakan yang namanya VAR, value at risk, sebagai salah satu manajemen risikonya kita. Ya, setiap kali trading. Jadi, maksimum kerugian dalam satu saham, setiap saham, maksimal 1% dari keseluruhan modal trading saham. Dari totalnya. Jadi, kalau modal trading Anda 100 juta, maka nilai VAR-nya adalah 1 juta rupiah. Jadi, kita membatasi maksimal kerugian kita dalam satu saham sebesar 1 juta rupiah. Oleh karena itu, jika harga saham turun dan mengalami floating loss sebesar 1 juta rupiah, maka kita harus cut loss ya atau jual rugi. Nah, sekarang pertanyaannya gimana? Gimana caranya supaya setiap kali saya rugi, hilangnya cuma 1 juta atau cuma 1%? Nah, caranya adalah berarti kita harus menentukan berapa lembar saham yang boleh saya beli. Supaya ketika saya cut loss, hilangnya di 1%. Nah, kemudian untuk supaya saya bisa menentukan berapa lembar saham itu, saya harus menentukan dulu sebelum saya beli saham, saya mau beli saham di harga berapa, dan kalau saya salah, saya mau cut loss-nya di harga berapa. Berarti sebelum saya beli saham, saya sudah punya harga beli, saya sudah punya harga cut loss, saya sudah punya nilai VAR-nya, dan berapa lembar saham yang mau saya beli. Inilah yang disebut dengan trading plan, ya rencana trading. Nah, jadi harus tentukan dulu nih sebelum beli saham. Nggak bisa kita, oh ini bagus nih, beli ah. Nggak bisa. Kita harus tahu, oke saya beli di harga berapa. Kalau saya salah, cut loss saya di harga berapa, dan nilai VAR yang mau saya pakai berapa, dan kemudian berapa lembar saham yang boleh saya beli. Nah, jadi ini, pakai rumus ini. Nah, ini tadi ya contohnya. Nilai VAR-nya 1 juta. Kalau saya beli di harga 1.000, kalau dia turun ke 900, saya
cut loss. Maka supaya VAR-nya 1%, saya belinya 10.000 lembar atau sama dengan 100 lot misalnya. Harga cut loss ditentukan berdasarkan apa, Coach? Harga cut loss ditentukan dari chart. Ya, jadi kita nanti harus melihat chart untuk menentukan cut loss-nya di mana. Gitu. Nah, yang kedua, aturan sizing. Apa yang dimaksud dengan aturan sizing adalah nilai pembelian maksimal di sebuah saham. Nah, kita tentukan, kita rekomendasikan ke teman-teman maksimal di 15% dari keseluruhan modal trading saham. Jadi, jika modal trading Anda 100 juta, maka maksimal pembelian di satu saham itu maksimal di 15 juta rupiah. Gitu. Nah, jadi kalau Anda menggunakan metode VAR 1%, toleransi loss Anda adalah 100 kali berturut-turut. Makanya saya bilang, kalau Anda pakai metode ini, kecil kemungkinan Anda bisa bangkrut. Kenapa? Karena ya Anda harus hilang 1% 100 kali berturut-turut, baru uang Anda habis. Kalau kita bisa sampai salah cut loss 100 kali berturut-turut, berarti memang ada yang benar-benar salah dengan diri kita, ya. Ada yang harus kita pelajari lagi, gitu. Ya, karena itu 100 kali salah berturut-turut itu, ya itu gede banget, gede banget. Ya, kita 5 atau 10 kali salah berturut-turut aja kita udah stres. Apalagi terusin sampai 100 kali. Berarti ya something wrong. Ya, oleh karena itu makanya dengan metode ini kecil sekali kemungkinan Anda bisa bangkrut di saham. Nah, selama Anda tidak bangkrut, Anda masih punya peluang untuk eh, mendapatkan keuntungan di trading berikutnya. Nah, jadi kuncinya adalah jangan takut cut loss. Kenapa? Karena cut loss itu bagian dari bisnis. Buat Anda teman-teman yang pengusaha, Anda pasti paham. Yang namanya kita berdagang, tidak semua barang dagangan kita akan laku. Betul ya? Pasti akan ada barang-barang yang tidak laku. Nah, apa yang kita lakukan dengan barang-barang tidak laku? Ya, kita jual murah, kita jual rugi. Nah, itulah yang namanya cut loss. Supaya apa? Supaya uang kita bisa kita puterin lagi di barang yang lain. Ya, sehingga bisa mendapatkan uang. Sehingga uang kita tidak mati di sana. Kenapa? Karena kalau uang kita nyangkut, sementara ada kesempatan saham yang benar-benar bagus, kita akan kehilangan kesempatan, teman-teman. Jadi kalau kita kehilangan kesempatan, yang lain dapat cuan, wah gue dapat 100% dari saham ini. Kita cuma dapat gigit jari. Kenapa? Karena uang saya nyangkut. Saya tidak berani cut loss, saya nggak bisa masuk di saham itu. Jadi sayang banget, sayang banget. Ingat, kita ini trader, bukan investor. Trading dan invest, kayaknya kemarin harusnya sudah disampaikan ya, itu memiliki dua metode yang berbeda. Makanya kita di HBC kita punya dua kelas. Kita punya kelas invest, kita punya kelas trading. Dan pendekatannya, metodenya pun berbeda. Ya, walaupun sahamnya sama, tapi pendekatannya metodenya beda. Nah, jadi itu. Ya, yang di dalam namanya trading saham, cut loss itu ada bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah biaya dari bisnisnya kita. Ya, jadi cut loss itu sudah sehari-hari. Udah harus bisa klik sell cut loss dengan nyaman. Nah, jadi, nah sekarang saya mau kasih teman-teman bahwa banyak cut loss juga bisa untung loh. Percaya nggak? Banyak kalau cut loss tetap bisa untung. Atau bingung, kok bisa? Yang mana? Ada yang bisa sharing nggak? Gimana caranya banyak cut loss tapi tetap bisa untung? Lah, cut loss kan jual rugi. Kok bisa untung? Gimana yuk kira-kira? Diputerin ke saham lain, dapat untung dari saham lain. Iya, betul. Profit dari saham yang lain. Menyelamatkan dari potensi rugi yang lebih besar. Yes, betul ya. Beli lagi di harga bawah. Untung karena masih punya modal untuk dialokasikan ke saham lain yang lagi trending. Yes, cari saham lain yang untung. Sekali untung harus besar. Betul banget Pak Ivan ya. Itu benar. Jadi benar ya. Nah, jadi saya memperkenalkan teman-teman pada dua buah apa ya? Ukuran kinerja seorang trader ya. Jadi trader sebagai seorang trader, kinerja kita maksudnya kita
kita trading dengan baik atau tidak, itu bukan hanya diukur dari berapa besar cuan yang saya dapat. Wah, saya dapat cuan 100%. Wah, hebat dong. Tapi cuma sekali. Sisanya loss, 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 loss. Lah, itu kan ya berarti nggak bagus-bagus. Berarti itu namanya hoki ya, beruntung. Nah, jadi ada ukuran-ukuran bagaimana kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah saya sudah trading dengan baik atau belum? Nah, yang pertama saya mau perkenalkan adalah yang disebut namanya hit ratio. Ada beberapa orang yang sebutnya namanya win rate, sama aja. Ya, hit ratio, win rate sama aja. Yaitu berapa banyak transaksi yang untung dari total seluruh transaksinya kita. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang namanya edge ratio. Edge ini berarti apa? Keunggulan, ya, keunggulan. Nah, ada juga yang nyebut edge ratio ini sebagai win rate. Eh, ya, risk reward ratio. Nah, ada juga yang sebut ini. Ini istilah doang, ya. Apa itu edge ratio? Atau kita sebutnya sebagai keunggulan, ketajaman, ya, ketajaman sebagai seorang trader. Yaitu perbandingan besarnya keuntungan dengan kerugian. Jadi kalau untung kita berapa besar, kalau rugi kita berapa besar. Nah, ini ya dua ukuran yang saran saya teman-teman perlu ukur setiap minimal ya sebulan sekali lah ya, sebulan sekali. Nah, jadi kalau misalnya saya ada 100 kali trading selama setahun. Ya, selama setahun saya 100 kali trading. Nah, dari 100 kali trading saya untung 40 kali. Hmm, Berarti win rate saya atau hit ratio saya yaitu adalah 40%. Dari 100 kali trading, untung benernya 40 kali, cuannya berarti 60 kali itu cut loss. Nah, berarti kan cut lossnya lebih banyak kan dari untungnya, ya dari cuannya. Nah, berarti ketika hit ratio saya 40%, yang mana berarti 60%-nya cut loss, saya akan tetap bisa untung. Artinya portofolio saya di akhir tahun akan tetap bisa hijau, tetap bisa bertumbuh. Jika, ya, nggak muncul. Jika edge rasionya itu di atas 2 kali. Nah, artinya apa di atas 2 kali? Artinya risk dan rewardnya itu 1:2. Kalau saya rugi, ruginya 1 kali. Kalau saya untung, untungnya 2 kali dari kerugian saya. Nah, jadi sekali untung harus besar, seperti kata Pak Ivan. Nah, jadi saya rugi 60, ya, keuntungan saya 40 kali, tapi karena edge ratio saya 2 kali, maka keuntungan saya jadi 80. Jadi 80 kurang 60, saya masih cuan plus 20. Ya, lumayan kan? Dapat 20%. Ya. Nah, kayak gimana contohnya ya? Hitung-hitungannya gimana sih? Nah, misalnya ini, saya ambil contoh 5 kali ya. Ada 5 kali trading, ya 5 kali trading. Trading pertama, cut loss, hilang 1 juta. Ya, 1% kan? Tapi ketika cuan, trading kedua cuan. Cuannya berapa? Cuannya 2 juta. Yeay, senang. Trading ketiga, cut loss lagi. Wah, hilang 1 juta lagi. Trading keempat, cut loss lagi. Hilang 1 juta lagi. Wah, trading kelima, wah, cuan. Cuannya bisa 4 juta. Wah, happy dong? Nah, berapa hit rasionya, teman-teman? Ada yang tahu hit rasionya berapa? Cuan 2 kali dari 5 kali trading. Berapa kira-kira hit rasionya? Yes, 40% ya. Ya, 40%. Ya, 2/5. Ya kan? Ini sama dengan 40%. Oke, nah sekarang berapa edge rasionya? Nah, edge rasionya berarti rugi saya 3 kali. Dan rata-rata kerugian saya itu 1 juta. Sementara saya cuan 2 kali. Ya, Eh, 2 kali total cuan saya 6 juta. Berarti 6 juta bagi 2 berarti rata-rata cuannya saya itu sekitar
berapa ini? 3 juta. Ya. Berarti edge ratio saya berarti 3 kali. Nah, tuh. Nah, jadi yang ada hit ratio yang penting, ya, ada edge ratio yang lebih penting lagi. Nah, di sini nanti kita akan bicara strategi trading. Karena kebanyakan pemula biasanya kalau cuan cepet-cepet dijual, kalau rugi ditahan lama-lama sampai nyangkut. Kebalikan dari prinsip yang kita sharingkan sama teman-teman saat ini. Artinya apa? Prinsipnya. Kalau cut loss harus secepat-cepatnya ya konsisten di 1%, ya konsisten di 1%. Tapi kalau profit dibiarkan terbang setinggi-tingginya. Sampai berapa yang market bisa kasih kita. Barulah di situ kita bisa portofolionya hijau, teman-teman. Ya, jadi selalu manage risiko Anda, disiplin cut loss, dan biarkan saham-saham yang terbang menjadi juara. Biarkan dia terbang. Gitu. Pak Rido, beli sahamnya sekaligus sesuai total modal atau sekali trading beli satu-satu sahamnya dalam periode waktu tertentu, Coach? Biasanya kalau kita di HBC kita sekali beli saham kita langsung, ya kita langsung. Jadi langsung sesuai VAR yang dan total modal yang saya butuhkan di satu saham itu. Jadi kita nggak beli trenching. Kalau kita beli trenching, kita beli cicil itu lebih banyak metode invest, ya kita lebih banyak metode invest seperti itu. Nah, kita di ini data tahun 2020 ya. Tahun 2020 kemarin ketika IHSG kita sedang rontok, ya IHSG sedang rontok, kita ada trading sebanyak 57 kali setahun, ya. Dan dari 57 kali setahun itu, sukses rasio kita atau hit rasio kita itu 51%. Nah, di mana keuntungan terbesar kita ada di 96,5%. Ya, jadi trading di HBC, kita trading itu loss-nya profitnya bukan cuma 5%, 5%, 5%. Kita di HBC kita bukan aliran scalping. Ya, kita aliran position trading. Dan dalam aliran position trading, cuannya itu bisa puluhan persen, bahkan bisa 100%. Nah, jadi base gain kita di 96,5% tahun 2022. Loss terbesar kita itu 6,9%. Nah, inilah yang saya bilang. Loss jangan sampai double digit. Ya, loss terbesar kita cuma 6,9%. Average gain kita di 22% dan average loss kita di 4,5%. Edge ratio kita di 5 kali. Ya. Nah, berdasarkan profil teman-teman kita kan pasti ada yang konservatif, ada yang regular, ada yang agresif. Yang konservatif di tahun itu profit portofolionya tumbuh 82%, yang regular tumbuh 143% dan yang agresif tumbuh 222%. Ya, ini datanya 57 kali trading nilainya gitu. Ya. So, itu teman-teman materi malam hari ini. Ya. Jadi saya mau ingatkan di pasar modal itu adalah harta karun yang begitu berharga, tapi ada risiko di sana. Oleh karena itu, sebelum Anda mulai trading, nomor satu yang paling penting adalah manage risiko Anda. Dan kita merekomendasi manage risiko pakai metode VAR dan sizing tadi. Nah, kalau Anda sudah pakai VAR dan sizing, saya yakin ini trading Anda sulit untuk bangkrut. Ya, bukan tidak mungkin karena kesalahan kan mungkin aja terjadi, tapi kecil kemungkinan untuk bangkrut. So itu ya teman-teman ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Yohanes, materi apakah bisa di-share kembali di grup WA? Nanti kita akan share rekamannya. Jadi setiap hari Anda akan dapat rekaman dari sesi ini. Tuh. Silakan, ada yang mau nanya. Saham yang dipilih untuk trading, apakah saham yang sama dengan opsi saham invest? Kalau kita saham trading, itu saham apapun bisa ditradingkan. Nah, jadi saham buat invest, saham buat trading. Jadi kita nggak ada saham tertentu yang, oh ini bisa ditradingkan nih, nggak. Semua saham kita bisa tradingkan. Nah, kita di HBC, kita menerapkan systematic trading.
Apa itu systematic trading? Di materi kemarin harusnya sudah jelaskan bahwa kita membeli sebuah saham ketika kriteria-kriterianya sudah terpenuhi. Jadi kita sistematik, ada beberapa kriteria yang kita punya, dan setelah itu terpenuhi, langkah selanjutnya adalah saya akan membeli sesuai dengan manajemen risikonya. Jadi itu disebut dengan systematic trading. Jadi saham apapun ketika kriterianya masuk, kita bisa beli. Itu Bu Rika. Untuk trading bagaimana cara pilih saham yang mana, terus untuk berapa lama. Nanti ini akan dijelaskan di materi besok ya. Materi besok ketika kita bicara kriteria, ya kriteria pemilihan saham. Itu kayaknya materi hari Kamis, ya materi hari Kamis. Nah, untuk supaya kita bisa membaca kriteria tersebut, maka kita juga perlu bisa membaca chart, ya grafik. Itu adalah skill yang wajib kita harus kuasai, yaitu membaca grafik chart. Dan itu nanti materi besok. Itu nanti materi besok. Cara menentukan cut loss untuk saham yang sudah dipunya. Eh, Oh, artinya yang sudah dipunya ya, belum dari dalam bentuk trading plan. Nah, berarti kalau untuk itu kita harus analisa sahamnya satu-satu. Kita harus lihat chartnya satu-satu. Ya, rekomendasinya yang paling mudah untuk Bu Vanessa adalah gunakan support dan resisten. Ya, bila harga sahamnya sudah tembus ya supportnya, maka mungkin ya bisa jual gitu. Tapi balik lagi, saya ini bicara secara umum ya, karena setiap saham itu kan punya karakternya sendiri-sendiri. Karena fundamentalnya berbeda, karakter bisnisnya berbeda, sentimen sektornya juga berbeda. Tapi kalau ditanya secara umum, bisa gunakan itu supportnya. Jadi cari level supportnya, ya. Dan kalau tembus level support, itu sudah bisa langsung cut loss. Tuh. Slide juga di-share, slide-nya tidak di-share, jadi kita langsung share materi rekamannya aja. Penentuan price cut loss berdasarkan chart itu akan diajarkan ke coach. Kemungkinan nanti di hari Kamis ya, ketika kita bicara kriteria. Gitu. Cara memilih saham untuk ditradingkan itu nanti masuk ke kriteria berarti kan, kriteria sahamnya. Berarti itu nanti materi hari Kamis. Coach, apakah nanti akan diinfo saham yang akan ditrading seperti saat pelatihan investasi saham, Coach? Kalau di kelas 5 hari ini tidak, ya, karena saham trading itu dinamis, ya, dinamis. Jadi itu cepat sekali, dinamis. Jadi nggak bisa kayak kelas invest yang sahamnya untuk long term. Kapan jual atau belinya juga diajarkan, yes, itu nanti sesuai dengan kriteria. Kalau kriteria terpenuhi, kriteria jual, kriteria beli terpenuhi, kita akan beli. Kalau kriteria jual terpenuhi, kita akan jual. Mengapa di Indonesia hanya bisa sell ketika sudah punya unit lot saham dan tidak bisa posisi sell jika belum punya unit lot sahamnya, Coach? Itu namanya short selling. Jadi di Indonesia sebenarnya sudah mau diterapkan short selling ya oleh bursa efek. Tapi karena bursa kita IHSG kita sedang rontok banget, ya kita sedang aksi jual besar-besaran ya selama sudah beberapa bulan terakhir ini, maka diputuskan oleh OJK untuk short selling ini ditunda. Ya, jadi nggak tadinya mau diadakan, tapi diminta untuk ditunda dulu. Karena dengan kita kondisi market yang sedang merah seperti ini, dengan hadirnya short selling, bisa lebih parah lagi. Gitu. Itu namanya short selling. Ya, di market US kita bisa short selling. Grafik dari TradingView untuk lihat MA-nya ya Coach. Yes, nanti itu besok ya. Besok kita pakai lihat MA. Tapi besok kita nggak ajarkan pakai TradingView, kita akan ajarkan pakai Big Chart besok. Apakah dibedakan coach antara kriteria saham trading dengan saham untuk invest? Contoh saham big cap hanya untuk invest, sedangkan trading selain big cap. Kita akan membedakan kriteria saham invest dan trading, tapi bukan berdasarkan big cap atau small cap ya gitu ya. Jadi big cap one ya, invest ya, trading selain big cap enggak. Tapi kita berdasarkan kriteria ya, penentuannya. Kalau saham-saham invest, kita akan lebih banyak titik berat pada fundamentalnya. Ya, jadi itu porsi besarnya yang lebih mendominasi, yaitu analisa fundamentalnya.
seberapa besar bisnisnya akan bertumbuh di masa depan. Nah, itu saham invest karena kita bicara long term. Sementara kalau kita bicara trading, maka fokus utama kita yang lebih dominan analisanya pada analisa teknikal. Ya, nah, analisa teknikal itu apa sih yang kita analisa? Analisa teknikal itu yang kita analisa adalah bursanya, pasarnya, pembeli dan penjual di pasarnya terhadap saham itu. Nah, saham itu kalau banyak yang beli, maka harganya kan cenderung naik. Tapi kalau banyak yang mau jual, harganya kan cenderung turun. Nah, itulah yang akan kita analisa. Kita akan mencari saham-saham yang banyak demand-nya, yang banyak orang mau beli. Sehingga kita bisa melihat ada kemungkinan besar saham ini mau naik nih, karena demand-nya ada. Nah, jadi perbedaan di situ ya. Invest lebih banyak di fundamental, trading akan lebih banyak di analisa teknikal. Itu yang membedakan. Apa ada materi support resistant, Coach? Besok ya, besok kita akan besok besok ya, besok sekalian besok. Di MNC Sekuritas, apakah bisa ordernya lebih dari sehari sampai tercapai target yang diinginkan? Bisa. Namanya ada fitur good till cancel. Ya, bisa. Cut 1% walaupun belum tembus level support. Nah, jadi 1% itu bukan floating loss. Maksudnya bukan floating persentasenya. Nah, 1% itu adalah nilainya. Nilai rupiahnya. Ya, dari total modal kita. Nah, kalau kami contoh tadi, nilai modalnya adalah 1 juta. Nah, tapi kan loss cut lossnya di mana itu harus ditentukan dari misalnya level supportnya. Nah, jadi itu. Ya, bukan floating loss 1%, tapi 1% VAR itu untuk mencari nilai rupiah yang saya siap hilang. Ya, jadi mungkin mix di situ ya, Pak Daniel ya. Mungkin saya buka contoh yang tadi lagi. Nah, ini contoh ini tadi ya. Modal, total modal 100 juta. Kita tidak akan beli satu saham 100 juta kan? Nah, saya mau ikhlas hilang berapa? Saya mau pakai VAR-nya 1%. Oke, VAR 1% berapa? Berarti 1 juta. Berarti kalau saya cut loss, saya hilangnya 1 juta. Nah, supaya saya bisa hilang 1 juta, gimana caranya? Saya harus menentukan berapa lembar saham yang boleh saya beli. Nah, sebelumnya saya harus tentukan dulu, saya mau beli sahamnya di harga beli berapa, dan harga cut loss-nya di berapa. Nah, materi ini nanti mungkin akan disampaikan di hari Kamis, ya ketika kita bicara setup nantinya. Nah, sehingga saya dapatkan nih nilai VAR 1 juta dibagi harga beli dikurangi harga jual. Sehingga supaya saya dapat VAR 1%, saya cuma boleh beli 10.000 lembar di harga 1.000. Berarti untuk saham ini saya keluar uang berapa? Saya keluar uang 10 juta. Nah, berarti ketika sahamnya turun ke 900, ya saya akan jual di 9 juta. Kalau saya akan cut loss di 9 juta. Sehingga saya hilangnya 1 juta gitu. Nah, dari 1.000 ke 900 ini kan berarti floating loss secara persentasenya berapa nih? Kurang lebih ya. Kurang lebih 10% floating lossnya. Nah, jadi itulah. VAR 1% ini bukan floating loss, tapi hanya untuk mencari nilai rupiah yang saya ikhlas hilang. Gitu. Semoga menjawab, Pak Daniel. Coach, apakah akan diajarkan cara baca candlestick? Yes, besok. Apakah untuk menentukan kapan kita beli saham trading berpengaruh terhadap sentimen pasar, Kak Coach? Sentimen pasar akan mempengaruhi timingnya, timing dan strategi kita. Ya, strategi kita agresif atau strategi kita defensif. Jadi sentimen pasar tetap berpengaruh untuk kita, ya, trader. Apalagi trader kan momen cepat. Coach, kalau kondisi sekarang, apakah bisa entry atau lebih baik wait and see?
Kalau kita ngelihat market sedang merah membara seperti ini, saya akan menunggu. Artinya apa? Sekarang ini pisaunya sedang jatuh. Ya, jadi saya akan nunggu pisaunya tergeletak dulu, baru ketika risikonya lebih rendah, ketika sudah mulai rebound lagi, baru saya akan mulai untuk agresif beli lagi. Jadi untuk saat ini saya pun dari sisi trading saya masih defensif. Gitu. Kriteria untuk harga cut loss apa diajarkan kan coach? Nah, itu nanti masuk ke setup ya di hari Kamis. Apakah ada hari dan di jam berapa efektif melakukan trading? Nah, kalau itu nanti balik lagi ke strategi dan kebiasaan teman-teman masing-masing. Kalau Anda tipe yang agresif, suka yang kayak scalping, day trading, itu biasanya mainnya di pagi-pagi itu. Karena pagi-pagi itu ya jam 9 sampai jam 10 itu market sangat volatil. Tapi sisanya kalau mau yang lebih tenang, lebih tenang, maka di luar jam itu, ya di luar jam 10. Di atas jam 10 lah. Tuh. Coach, apakah selain saham banking, saham kesehatan dan consumer goods bagus untuk invest? Kira-kira perusahaan yang dengan modal aset berapa yang cocok untuk invest? Wah, itu nanti di kelas invest aja, Bu Ruth. Ini kita bicara trading, nanti tonton bingung. Mungkin jawaban sederhana buat Bu Ruth, yes, saham kesehatan dan consumer goods juga bagus kok buat invest gitu. Dan cuman kita nggak melihat dari sisi modal atau aset berapa yang cocok diinvest. Kita melihat fundamentalnya. Perusahaan itu bakal bertumbuh nggak ke depannya. Ya sama valuasinya nanti. Valuasinya sudah mahal atau masih murah. Gitu. Jadi kita bukan lihat dari berapa modalnya atau asetnya. Coach kalau bisa sampai hari Jumat tetap diajarkan sama Coach Ferdi aja. Saya sampai besok. Ya Selasa dan Rabu. Ya, jangan khawatir bagi-bagi tugas ya. Nanti Kamis Jumat teman-teman akan ditemani langsung sama co-founder kita, co-founder HBC. Pak Rido, berarti sekali trading hanya boleh satu saham aja yang dibeli ya, Coach? Oh, tidak dong. Kan kalau misalnya kita pakai sizing 15% maksimal, maka secara otomatis portofolio Anda itu maksimal akan ada bisa punya 7 saham gitu. Karena kan udah 100%. Ya, berarti maksimal akan ada di 7 saham ya. Atau kalau Anda 10%, Anda pakai sizing 10%, ya berarti 7 sampai 10 saham gitu. Apakah ada angka ideal berapa ikhlas hilang? Misal 1% seperti contoh, tentu tidak ada ideal karena ikhlas hilang itu kan bicara hati ya. Hati itu kan kembali ke masing-masing teman-teman. Tapi kita rekomendasi kalau bisa ketika Anda mulai maksimal 1% dulu. Ya, maksimal 1% kalau Anda baru mulai. Ya. Coach, apakah beli di harga terendah berarti ini swing trading? Tidak. Jadi kita di HBC harusnya ada dijelaskan. Kita punya beberapa metode ya. Kita punya momentum trading, kita punya swing trading, kita punya position trading. Dan swing trading pun bukan berarti kita beli di harga terendah. Ya, jadi setiap tiga strategi trading itu kita punya kriteria ya. Kita punya kriteria masing-masing yang kita sebut namanya setup. Nah, jadi begitu setupnya matang, kriterianya terpenuhi, barulah kita beli. Ya, nanti hari Kamis, teman-teman akan belajar kriteria atau setup untuk position trading. Gitu. 1% VAR itu untuk rencana trading, tapi sizing itu untuk keseluruhan portofolio ya. Sizing juga termasuk dalam trading plan. Dalam trading plan. Kan kalau kita sizingnya maksimal 15%, berarti kan 10 juta ini masih di bawah 15%. Berarti boleh beli. Tapi kalau misalnya ternyata setelah pakai VAR 1% ini misalnya keluar uangnya 16 juta gitu kan misalnya ya. Wah, nggak bisa nih maksimal 15. Berarti saya harus kurangin jumlah lembar sahamnya supaya maksimal di 15 juta. Gitu. Position trading itu kira-kira jangka waktu berapa lama? Kalau position trading itu kita bisa hold saham mingguan bahkan sampai bulanan, ya. Jadi eh, selama harga sahamnya masih bergerak naik, kita akan hold saham itu.
Nah, makanya kenapa kita bisa dapat bisa sampai 100% kadang gitu. Ya, cuannya. Jadi bisa mingguan sampai bulanan. Makanya kita sebut sebagai trading santai. Bisa dilakukan oleh siapapun yang sibuk kerja, yang sibuk ngurus anak kayak saya, ya, yang sibuk bisnis, semuanya tetap bisa trading. Jadi nggak perlu mantau market dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore, sampai jam 4 sore. Gitu. Coach, adakah trading pakai aplikasi AI? Well, aplikasi AI tidak ada yang bisa untuk trading. Ya, kalau kita trading itu pastikan pakai sekuritas. Nah, aplikasi AI bisa membantu kita untuk menyediakan data-data yang bisa kita analisa. Itu satu. Atau kalau Anda sudah jago, pasti mungkin ada yang pakai algoritma untuk screeningnya. Nah, nanti em, aplikasi AI itu bisa bantu Anda bikin apa ya, bikin codingnya untuk algoritma trading view gitu. Jadi AI itu ya asisten aja, asisten gitu. Bukan pengambil keputusan. Pengambil keputusan tetap di kita. Minimal modal untuk trading berapa, coach? Tidak ada minimal ya, tidak ada minimal. Semua dikembalikan lagi ke teman-teman. Ya, dikembalikan lagi ke teman-teman. Ada yang mulai dengan 5 juta, ada yang mulai dengan 10 juta, ada yang mulai dengan 20, 50, 100 juta, 1 M. Balik lagi ke teman-teman. Tapi ya, pakailah modal yang Anda apa ya? Kalau saya rekomendasikan di awal tahapan awal ini, pakailah modal yang Anda nyaman. Ya, Anda nyaman hilang. Anggap aja itu uang sekolah. Walaupun kenyataannya belum tentu hilang, tapi anggap kalau apesnya Anda membuat kesalahan dan itu hilang, Anda nyaman. Anggap aja itu uang sekolah. Jadi pakai angka yang senyamannya Anda mungkin. Nah, di tahapan awal ini jangan nyari cuan, teman-teman. Jangan nyari cuan, tapi nyari bisa, ya, nyari konsistensi profit, ya. Nggak usah cari wah pengen cuan besar, nggak, tapi pelajari, praktek sampai terbiasa sampai konsisten. Karena trader-trader yang jago-jago, trader-trader yang ya kita lah, kita kita yang full time trader itu cuma satu kok prinsip kita, disiplin. Disiplin habit itu doang. Disiplin habit. Ya. Karena semuanya kriteria segala macam udah ada. Tiketnya tinggal ikutin aja gitu. Nanti yang akan menjadi tantangan tuh bukan bukan ini ya, tapi tantangan adalah kitanya nggak disiplin. Gitu. Misal kita beli saham di pagi hari dan siang saham sudah minus di atas 1%, langsung cut loss, coach. Oh, tidak, tidak. Jadi Anda sebelum beli saham, Anda sudah menentukan harga belinya dan harga cut loss-nya. Kalau harganya menyentuh harga cut loss, barulah kita jual. Nah, dari harga beli ke harga cut loss itu tidak 1%, bukan. 1% itu hanya angka rupiah yang kita risikokan, ya, angka rupiah yang kita risikokan. Floatingnya bisa 10%, ya, bisa 5%, bisa 8%, bisa macam-macam. Tergantung harga beli dan harga jualnya, gitu. Itu Pak Robin. Jadi 1% itu, 1% itu adalah rupiahnya, ya, value-nya at risk. Gitu. Bukan floating persentase loss-nya. Kalau mulai ada tanda-tanda turun, apakah langsung jual atau nunggu sesuai harga cut loss yang sudah ditentukan sebelumnya? Nunggu, disiplin, ya, menentukan sesuai harga cut loss yang sudah ditentukan sebelumnya. Gitu. Kenapa? Karena ketika Anda memutuskan angka cut loss-nya di situ, itu Anda kan sudah analisa. Nah, di tengah-tengah jalan kenapa berubah? Berarti itu kan sebenarnya emosional doang. Ya, emosional doang yang berubah. Gitu. Jadi disiplin, disiplin dulu. Disiplin seperti apa yang dibutuhkan oleh trader pemula? Disiplin lakukan ini. Ya, ini. Ya. Sebelum Anda beli saham, ya, Anda tentukan berapa nilai VAR-nya, ya, berapa harga belinya, belinya di harga berapa, dan di harga berapa Anda akan cut loss, dan berapa lembar saham yang boleh Anda beli. Itu, disiplin. Nah, berarti
Ketika harga sahamnya mencapai harga beli yang sudah Anda tentukan, Anda akan beli sesuai dengan lembar saham yang sudah Anda hitung di sini. Dan nanti ketika harganya turun ke angka cut loss yang sudah Anda tentukan di sini, maka Anda disiplin jual. Sesederhana itu, Pak Nando. Gitu. Sederhana, tapi prakteknya campur aduk emosi. Ya. Untuk trading, perlu berapa jam coach per hari? 30 menit cukup. Cuman buat ngatur setting uh, order otomatis beli dan jual aja gitu. Kenapa? Karena kita biasanya kalau kita di HBC kita menggunakan apa ya? Kita melakukan analisa menggunakan harga penutupan. Jadi analisa kita biasanya dilakukan setelah market tutup. Kita tidak analisa saham ketika market buka. Wah, itu emosinya campur aduk gitu. Ya, campur aduk. Wah, ya naik. Wah, beli nggak nih? Pas kita mau klik beli, dia turun. Aduh, nggak jadi takut gitu. Emosinya akan campur aduk. Jadi kita beli ketika market sudah tutup. Kita analisa ketika market sudah tutup. Dan biasanya di malam hari, ya kayak sekarang ini, ya. Jadi buat Bapak Ibu yang kerja, santai aja, kerja aja udah. Nggak usah pikirin saham Anda, ya kerja aja santai, pulang, makan, mandi, main sama anak sudah tidur, masuk kamar, Anda masuk ke ruang kerja, Anda buka laptop, Anda baru mulai analisa saham. Anda cari mana yang cocok nih sama kriteria-kriteria sama setupnya, cocok sama setupnya. Nah, kemudian Anda bikin trading plan. Nah, setelah ada trading plan, Anda bisa lakukan besok pagi, Anda bikin order. Ya, order beli di harga sekian. Udah, selesai. Habis itu Anda pergi kerja. Nah, nanti pulang lagi baru Anda cek lagi sahamnya tadi gimana. Gitu. Jadi, cuma butuh 30 menit sehari cuma buat pencet-pencet order belinya doang. Gitu. Nggak perlu dipantau seharian. Seharian Anda urusan masing-masing. Itulah disebut dengan trader santai. Coach, apakah open sama dengan low benar-benar bisa digunakan? Ya, itu kan metode ya, metode yang digunakan oleh orang lain. Ya, silakan, silakan. Ya, kalau memang dipercaya analisanya, silakan. Ya, tapi kita di HBC kita tidak menggunakan metode itu. Pak Fendi, ada fitur untuk jual sesuai cut loss, sesuai VAR ya, Coach. Jadi gak cek bolak-balik. eh Tidak ada, tidak ada. Jadi ini memang rumus yang Anda harus hitung manual. Kebetulan kita di HBC kita ada kalkulator VAR ya. Saya nggak tahu nanti ada di bagian atau enggak. Jadi Anda nggak perlu hitung manual, tapi Anda tinggal masukin angka-angkanya nanti keluar sendiri. Itu. Apakah pernah ada case terjadi perbedaan pencatatan antara sekuritas dengan bank? Saya sejauh ini belum pernah ya, belum pernah kejadian. Jadi saya nggak tahu di luar itu Pak Nando. Sorry, saya selama ini belum pernah kejadian. Pak Joko, kalau nilai saham lebih tinggi dari harga beli, sampai cuan berapa persen boleh dilepas? Takutnya kalau nunggu sampai tinggi, nggak takutnya malah merosot jauh. Jadi nomor satu, Pak Joko perlu pahami, ini sahamnya risikonya seperti apa? Risiko tinggi atau risikonya sedang ya, maksudnya ini sahamnya saham gorengan atau saham yang bukan gorengan gitu kan. Kalau saham gorengan ya udah berarti kan strateginya kan strategi main cepat ya, begitu cuan langsung dijual. Tapi kalau sahamnya bukan saham gorengan berarti kan masih bisa naik lagi, maka nanti kita bisa ada kriteria jualnya. Misalnya salah satu kriteria jual yang bisa dipakai adalah trailing stop. Nah, misalnya trailing stop kita menggunakan EMA 20. Berarti selama harga sahamnya tidak tembus turun di bawah EMA 20, saya akan hold saham itu. Nah, ketika dia tembus turun di bawah EMA 20, barulah saya jual. Misalnya gitu. Atau Pak Joko mau bisa atur trailing stop penurunan 10% dari puncak atau penurunan 5% dari puncak, maka Pak Joko akan jual. Nah, bisa juga seperti itu. Itu yang kita sebut namanya trailing stop. Tapi sebelum menentukan strategi apanya, kita harus kenali dulu nih karakteristik sahamnya. Ya, Pak Joko lagi pegang ini saham apa nih? Nah, gitu. Naiknya karena apa? Karena memang fundamentalnya bagus, atau naiknya cuma karena sentimen, atau naiknya janjian karena digoreng. Nah, gitu. Pada saat set order beli, order otomatis jual juga langsung di set ya coach. Kalau sekuritasnya bisa, boleh-boleh aja. Itu yang kita sebutkan namanya bracket order ya.
Order beli dan jual langsung dalam waktu bersamaan. Ya, kalau bisa, boleh-boleh aja. Cost lebih penting untuk pasang stop loss atau take profit. Kita nggak tahu pasang TP di harga sekian ternyata harga makin naik. Apakah tetap perlu pasang TP? Saya tidak. Saya tidak pernah pasang TP. Jadi saya cuma pasang stop loss. Kalau buat saya lebih penting stop loss. Risk first, profit second. Gitu. Karena sebenarnya kita nggak tahu puncaknya di mana, ya kan? Karena kita nggak tahu puncaknya di mana, biarkan aja dia terbang terus sampai polanya patah, sampai trennya patah. Gitu. Nah, begitu pula ketika dia turun. Ketika dia turun, kita juga nggak tahu paling bawahnya di mana. Jadi karena kita nggak tahu paling bawahnya di mana, maka cepet-cepet jual, cepet-cepet cut loss. Gitu. Ya. Kalkulator VAR dalam bentuk file Excel ya, Coach. Dalam bentuk website kita ada bikin dalam bentuk website. Tuh. Coach Ferdi, saya masih bingung menentukan garis support dan resisten itu gimana. Nanti besok ya, besok ya. Bagaimana menentukan MA20 besok ya. Bagaimana alokasi yang berimbang dalam pemilihan saham berdasarkan klaster industri atau tier menurut coach untuk trading pemula? Contohnya first tier, mid tier, atau third. Gak ada, gak ada, ya. eh gak ada. Jadi kita kalau beli saham, ya sesuaikan aja nanti dengan setupnya ketika nanti Anda belajar di hari Kamis. Namun memang kalau kita bicara market cap, ya kita bicara market cap, ada ada saham-saham kan yang namanya big cap ya, kapitalisasi besar, mid cap, sama small cap. Setiap saham ini pasti punya karakternya beda-beda. Kalau kita bicara small cap ini kan saham-saham kecil, sehingga karakternya pergerakan harganya pasti bisa ekstrim gitu. Mid cap cenderung ya cenderung ini ya. Big cap ya cenderung lebih ya kan. Jadi memang punya karakternya memang beda-beda ya. Tapi balik lagi at sometimes ya tergantung seberapa besar uang yang mengalir atau yang terjadi transaksi di saham tersebut. Ya, artinya apa? Semakin besar sebuah saham itu sebenarnya harusnya semakin sulit untuk bergerak lincah karena dibutuhkan uang yang sangat besar untuk menggerakkan harga di saham yang besar tersebut. Nah, semakin kecil, maka gerakannya akan semakin lincah sehingga hanya butuh uang yang lebih sedikit sudah bisa menggerakkan dengan sangat gesit saham tersebut. Jadi mungkin ini kali yang bisa dimaksud dengan untuk Pak Nando ya, big cap, mid cap, small cap. Bagaimana menentukan saham itu gorengan, sentimen, atau memang fundamental bagus, Coach? Well, kalau kita bicara fundamentalnya bagus, berarti kita harus cek fundamentalnya. Kita harus cek laporan keuangannya. Kita harus cek berita-berita yang berhubungan dengan saham tersebut. Ya, kalau ada berita-berita yang muncul, berarti itu kan mungkin, tapi beritanya tidak ada hubungan dengan laporan keuangan, berarti itu kan gerakan sentimen. Kalau tidak ada berita, nggak ada laporan keuangan, nggak ada apapun, harganya lincah gitu ya. Terus yang ada malah rumor-rumor, kata orang, ya kemungkinan gorengan. Apalagi kalau dia mainnya di market cap kecil, ya small cap kecil. Ciri-ciri apa saham gorengan atau naik beneran? Nggak ada yang tahu dengan pasti, ya pasti nggak ada yang tahu pasti, ya. Cuman semakin kecil cap sebuah saham, semakin besar kemungkinannya untuk digoreng, ya. Kita nggak ada yang tahu dengan pasti, ya gitu. Kalau fundamental bagus, kita masih perlu pasang cut loss kalau dia turun banyak, coach. Karena kita trader, maka perlu pasang cut loss. Tetap disiplin cut loss. Walaupun fundamental bagus, coach, nanti kan bisa naik lagi. Karena kita trader, kita memuterin uang kita dengan sangat cepat. Kalaupun nanti dia naik lagi, kita tinggal beli lagi. Tapi tetap ketika nyentuh angka proteksi, kita wajib cut loss. Karena bisa jadi sebelum nanti dia naik lagi, dia akan turun lebih dalam dulu. Baru kemudian naik lagi. Nah, ketika itu terjadi, kita kehilangan kesempatan untuk dapat di harga yang lebih bagus. Ketika karena uang kita nyangkut. Jadi tetap wajib pasang cut loss. Coach, untuk analisa teknikal yang paling menggambarkan pergerakan saham pakai time frame day, hour, atau menit. Nah, itu sebenarnya bukan paling menggambarkan, Bu Amalia, tapi tergantung metode tradingnya Bu Amalia. Kalau Bu Amalia kita sebut saja day trader atau scalper, ya itu pasti pakai time frame-nya intraday, menit, hitungan jam ya kan, karena day trader mainnya cepat.
Dalam hitungan jam sudah keluar, dalam hitungan 1 hari sudah keluar. Tapi kalau Anda swing trader, position trader, ya kita biasanya cukup pakai daily, ya pakai daily time frame day ya, day candle. Kenapa? Karena kita holding sahamnya kan di atas 1 hari. Jadi time frame ditentukan oleh strategi apa yang akan Anda pakai untuk membeli saham ini, gitu. Pak Beni, apa dari harga per lembar saham kita bisa tahu bahwa itu big cap atau small cap? Tidak bisa, Pak Beni. Tidak bisa. Karena small cap, market cap ya, itu market cap, itu rumusnya harga per lembar saham dikali jumlah saham beredar. Gitu. Jadi nggak bisa cuma dari harga per lembar saham. Gitu. Bagaimana dengan Goto ya, Coach? Pergerakan harga sangat lambat. Karena ya market cap-nya yang besar Goto. Goto berapa ya sekarang ya? Ya, saya udah nggak lama nggak ngikutin. Market cap Goto. 82 triliun. Gede. Itu market cap besar. Walaupun harganya Rp77, tapi itu masuk market cap besar dia. 87 triliun. Ya, makanya, ini memang market cap besar. Apakah ada korelasi antara semakin besar sekuritas dengan semakin cepat atau lambatnya pemrosesan untuk order book atau sell pada saat market sedang trading? Kayaknya nggak ada hubungannya ya. Nggak ada hubungannya. Kalaupun ada hubungannya, mungkin ya semakin besar sekuritas itu mungkin aplikasinya semakin canggih. Mungkin ya. Jadi tidak ada hubungan dengan besar atau kecilnya sekuritas, tapi lebih ada hubungan dengan aplikasinya secanggih apa. Gitu. Aplikasinya sebagus apa. Bagaimana menentukan entry, Coach? Jadi cara kita menentukan entry itu nanti dari setup ya. Kita punya kriteria-kriteria untuk menentukan entry, kapan beli dan kapan jualnya. Nanti itu materi hari Kamis. Gitu. Jadi untuk bisa menentukan entry, Anda harus bisa baca chart dulu. Nah, itu nanti materi besok. Jadi kita bikin step by step. Hari ini market manajemen risiko, besok cara baca chart, nanti hari Kamis cara baca setup, yaitu kriteria untuk beli saham. Thank you, Bu Alisan. Untuk trading pakai indikator apa aja, Coach? Besok, materi besok. Tuh, materi besok. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Silakan kalau masih ada yang mau nanya-nanya. Seputar manajemen risiko, sudah dipahami? Pahami dulu manajemen risiko, besok baru kita bicara chart. Jadi pertama tentukan Anda ikhlas hilang duit di berapa per trading. Kalau Anda ikhlasnya di 100.000, yaudah masukin nilai VAR-nya 100.000. Anda ikhlas di 1 juta, masukin nilai VAR-nya 1 juta. Anda ikhlasnya 10 juta, masukin nilai VAR-nya 10 juta gitu. Ya, tapi saran saya maksimal kalau bisa 1%. Itu maksimal. 1% dari total modal Anda. Itu maksimal. Coach terkait dengan manajemen risiko, risk to reward yang proper itu di angka berapa ya? Nggak ada angka yang proper Pak Nando. Kenapa? Karena setiap trader pasti punya, setiap strategi trading punya beda-beda. Kalau kayak kita bicara misalnya apa namanya scalper atau day trader, mungkin 1 banding 1 buat mereka udah happy. Kenapa? Karena hit ratio mereka kenceng, misalnya ya hit ratio mereka kenceng, 1 banding 1 mereka udah happy. Tapi kalau buat swing trader mungkin nggak swing sama position. Nah, kalau buat kita di position kita maunya minimal 1 banding 2 ya buat di position trader. Ya, 1 banding 2. Thank you, Pak Rido. Thank you. Pak Fendi, coach untuk saham-saham yang terlanjur kelewat jauh cut loss-nya, pertimbangan jualnya pakai analisa fundamental 4P kah? Yes, yes. Kalau fundamentalnya juga memang jelek, tidak ada tanda-tanda untuk kenaikan, nah coba segera lakukan cut loss bertahap. Sayang uangnya, mendingan uangnya dilarikan ke saham yang lain. Ya, gitu. Yang lebih punya peluang untuk naik. Betul, Pak Hendi. Thank you, Bu Ais. Bu Grace, Coach besok apakah diajari cara mengaplikasikan indikator-indikator yang dipakai di position trading? Masih newbie soalnya.
Aplikasinya nanti di hari Kamis. Besok saya cuman sharing cara bacanya. Ya, cara bacanya. Jadi kita bisa punya saham yang sama, contohnya BBRI, hanya perlakuannya yang kita bedakan ya, investor trading. Betul, betul. Makanya kenapa kita rekomendasi sekuritasnya dipisah. Jadi yang satu buat invest, yang satu buat trading. Walaupun sahamnya sama, tapi kan nanti kalau kita beli saham buat trading, jadi averaging down sama sama yang saham invest ya. Kita bingung, kemarin saya beli berapa ya? Saya mau jual berapa lot ya? Yang investnya mana malah kejual rugi. Ya kan gitu. Jadi dipisah, dipisah. Bisa diulang cara hitung rumus coach secara singkat? Boleh, boleh. Boleh Pak Deddy. Bentar saya bukain ya. Yang ini ya. Oke, ada lagi yang mau nanya-nanya seputar manajemen risiko. Coach, apakah untuk entry saham harus sedang trend bullish? Em, Kalau strateginya adalah position trading, swing trading, em, iya kayaknya semua ya. Em, saran kita, em, strategi cuan yang probabilitasnya paling besar ada pada saham yang sedang trend bullish. Nah, mungkin itu jawaban yang lebih tepat, gitu ya. Saham yang sedang trend bullish, probabilitas cuannya lebih besar, itu jawabannya. Karena ini kan sedang naik. Jadi ketika dia turun, turunnya pun aksi profit taking sederhana, habis itu dia akan melanjutkan kenaikan lagi, gitu. Jadi buat teman-teman yang baru, harga saham itu tidak pernah bergerak garis lurus. Dia akan zigzag. Ketika dia naik dia akan zigzag, ketika dia turun dia juga akan zigzag, gitu. Jadi itu yang kadang suka bikin kita bingung ya. Kita pikir yang suka bikin kita baru naik sedikit, dia turun. Nah, karena kita takut, aduh baru cuan 5% nih. Ya, cuan 5%, dia udah turun 2%. Waduh, tinggal 3%. Nanti kalau saya rugi gimana? Aduh, jual deh. Ternyata dia cuma profit taking sebentar. Ya, kita sebutnya pullback. Habis itu dia melanjutkan kenaikan. Gitu. Nah, kadang kayak gini-gini kan yang suka bikin bingung kan. Nah, makanya oleh karena itu kita butuh kriteria. Ya, kriteria. Gitu. Jadi, harga saham itu tidak pernah gerak garis lurus. Dia akan ada namanya pullback pullback ya kan zigzag dia akan zigzag begitu pula ketika dia turun, weh udah mulai naik nih, wah ternyata turun lagi, wah udah mulai naik nih, ternyata turun lagi, ya jadi itu. Makanya kita perlu kriteria ya, jadi saham trend bullish probabilitasnya lebih besar. Pak Nando, Coach, terima kasih untuk sharing knowledge-nya. Passionate to share. Yes, dengan sangat senang hati, Pak Nando. Bu Ais, jadi sekuritasnya harus dipisah ya, Coach, antara trading dan invest. Sekuritasnya boleh sama, tapi akunnya dipisah. Jadi punya dua RDN yang berbeda. Ya, jadi Anda boleh punya dua sekuritas terpisah, boleh. Atau satu sekuritas tapi dua RDN. Kalau nggak salah, satu orang itu, satu KTP itu boleh punya tiga RDN. Kalau nggak salah, maksimal. Jadi beli saat lihat chart yang naik, tapi nggak bisa dapat harga terendah. Harga terendah risikonya tinggi, Bu Ruth. Nanti probabilitasnya jadi rendah. Kalau dia naik, kalau dia tambah turun gimana? Risk first, profit second. Risk first, profit second. Yang penting konsisten, portofolio kita bisa bertumbuh setiap tahun. Kita bukan cari cuan 100% atau 200% enggak. Kita nyari konsistensi. Eh, Kalau Anda menjadi seorang profesional trader, itu memang berbeda sama trading sesekali. Kalau trading sesekali kan hiburan ya. Ya, kayak kita pergi ke sebuah negara jalan-jalan. Kan enak ya jalan-jalan ya, perginya makan enak, wah, ke tempat bermain dan sebagainya. Tapi kalau kita pergi ke negara itu untuk kerja atau untuk hidup kan beda ya. Itu kan jadi sebuah lifestyle. Kan kita nggak hidup hedon setiap hari. Budgetnya beda ya gitu. Jadi begitu pula trading sesekali kita mau nyari yang wah wah. Tapi kalau Anda sudah konsisten, enggak, itu lifestyle. Jadi Anda lakukan itu hanya untuk ya yang penting porto Anda setiap tahun bisa bertumbuh. Kalau Warren Buffett aja, Warren Buffett loh ya,
kalau dihitung per tahun, ya, pertumbuhan per tahun yang dirata-ratain per tahun, itu setahunnya tuh dia portofolio tumbuh sekitar 20%. 20% per tahun. Jadi, ya kalau kita mau jadi sekaya Warren Buffett, ya udah 20% per tahunnya cukup gitu. Jadi, bagaimana caranya supaya bisa 20% per tahun? Risk first, profit second. Karena bayangkan, ya, jangan sampai saya dapat cuan besar, ya, saya dapat cuan 20%, wah, lossnya 50%. Karena kita nggak mau membatasi. Cuannya sia-sia, hilang, dimakan lossnya kita. So, loss ini penyakit, jangan dipiara, ya. Eh, Kayak kalau kita bicara tanaman, loss ini ilalang, ya. Bener kan? Ilalang yang rumput istilahnya kan? Iya kan? Yang hama gitu, hama. Ya, dia akan mengurangi cuan kita. Jadi sayang banget, sayang banget. Di awal-awal saya trading, wah, selama sebulan, wah, agresif, cuah, 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 agresif, agresif, agresif. Wah, mantap nih, waduh, udah bisa nih ya. Udahlah, naikin risikonya ah. Wah, terus apalagi bias fundamental. Wah, ini fundamentalnya bagus banget nih. Wah, masukin agak gede ah. Wah, ketika turun nyentuh proteksi, tapi fundamentalnya bagus nih. Nanti pasti mantul, jebol. Aduh, iya, ini di bawah udah nyentuh support berikutnya nih. Nanti mantul di support berikutnya, jebol lagi. Cuan saya selama sebulan kerja keras tuh hilang hanya dalam satu trading dan tidak disiplin. Akibatnya udah masih untung, yang hilang cuannya, modalnya masih aman. Ya sudah, belajar, uang belajar. Jadi yang akan menghancurkan trading kita adalah diri kita sendiri. Yaitu apa? Tidak disiplin. Ya, bagaimana kita mengelola emosi kita, itulah tantangan tradingnya sebenarnya. Bukan beli saham apa, beli di harga berapa, nggak penting. Itu semua sudah ada kriterianya. Anda tinggal ngikutin. Ya, Anda tinggal buka chart, samping kriteria, Anda tinggal cocokin. Cek. 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 Cek semua nih. Beli. Beli. Tapi ketika Anda mau klik beli dan klik sell, di sini bergejolak. Nah, itulah yang paling penting. Tantangan seorang trader adalah dirinya sendiri. Saat lihat chart naik, terus kita cek support dan resist bukan coach. Saat lihat chart naik, kita cek support dan resist bukan coach. Em, Iya, betul. Pasti ada cek support dan resistnya. Cuma saya sedang sedang menerka-nerka nih arah pertanyaannya kemana. Ya, itu ya betul. Salah satu yang kita cek pasti support dan resistannya. Benar. Bu Vivi, Coach mau tanya, satu KTP maksimal 3 RDN. Itu untuk satu sekuritas atau semua sekuritas yang kita punya maks 3 RDN? Satu sekuritas. Untuk satu sekuritas. Trading is simple, but it's not easy. Ya. Mendapatkan uang di pasar modal itu simple kok caranya, sederhana, tapi tidak mudah. Kenapa? Karena kita punya fear and greed. Kita punya manusia, kita hanyalah manusia yang punya emosi. Oke? Ya, kayaknya udah nggak ada pertanyaan nih. Pas jam 9. Sip. Thank you semuanya. Jadi materi hari ini selalu ingat risk first, profit second. Ya, jadikan itu sebuah mantra. Risk first, profit second. Risk first, profit second. Risk first, profit second. Ya, nanti besok kita akan lanjut lagi. Kita akan belajar cara baca chart ya. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Bye bye.